Nah, pemirsa, karena kita memasuki musim baru dan banyak inovasi baru tentunya, sekarang di studio nggak cuma sama Bung Firzi aja, tapi sudah ada Mas Adit dari Trans7. Hai Mas Adit, apa kabar? Baik, baik. Mas Adit, Ya, gimana melihat La Liga musim ini, apalagi sudah EA Sports sekarang ya? ya. Ini menarik sih. Ya. Maksudnya selama ini kita tahu La Liga image-nya kuat sama La Liga Santander gitu ya. Yang orang mungkin berpikir ya itu sudah lumayan lama gitu. Dan sekarang mereka menggandeng EA Sport, perusahaan yang base-nya itu games. Tapi kita tahu EA Sport kan beberapa tahun belakangan dia mengembangkan artificial intelligence, motion graphic dan sebagainya, dan itu cukup membantu juga buat La Liga gitu. Apalagi secara finansial dari yang saya baca kontraknya juga 2 kali lipat dari sponsor sebelumnya. Jadi pasti akan bagus untuk finansial La Liga dan pada akhirnya ke klub juga seperti itu. Meski mungkin dengan kerjasama ini ada rebranding istilahnya kan, logonya jadi berubah gitu. Mungkin awalnya orang agak ngerasa mungkin akan asing ya. Iya gitu. Mungkin kita juga udah sama-sama lihat gitu reaksinya di media sosial gimana. Tapi kalau menurut saya ya itu wajar lah gitu untuk sebuah perubahan. Beberapa tahun awal mungkin orang akan merasa ada yang berbeda gitu. Tapi lama-lama karena saya lihat logonya yang baru ini kan lebih futuristik gitu. Kayak Juventus tadinya logo, terus akhirnya jadi J. La Liga tadinya ada sebuah logo, sekarang jadi L gitu. Arahnya sih sudah tepat. Mungkin memang perlu tim brandingnya untuk bergerak lebih keras lagi supaya orang lebih aware. Gitu kan, pergantian. Iya. Dan yang lucu juga sih karena sekarang EA Sports kan, jadi kalau lihat tayangannya tuh ada beberapa momen di mana kayak pemainnya tuh ada ikon kayak pemain gitu loh di game kayak game FIFA ya dulu ya. Sekarang kan jadi EAFC, dan itu yang bikin kayak ya makin mendekati blur lah antara art dan real life gitu. Jadi kita seperti ngelihat kok kayak main game gitu beneran dengan grafisnya. Emang kalau La Liga sih emang masih terdepan ya kalau ngomongin grafis di lapangan. Ada augmented reality-nya, heat map-nya bisa muncul langsung ada di lapangan, arah serangannya pun kita bisa lihat di lapangan itu. Jadi kita ada visualisasi jelas seperti apa pertandingannya, dan itu enhance pengalaman kita menonton sih, jelas keren banget. Nah Mas Adit, kalau tadi kita udah bahas dari sisi grafis gitu ya, tadi Mas Firzi juga udah bahas. Kalau dari sisi penayangan broadcast sendiri gimana Mas Adit? Ya, saya lumayan memperhatikan La Liga ya, karena kebetulan Trans7 beberapa tahun lalu siaran La Liga juga. Begitu kita selesai udah nggak siaran lagi, saya lihat makin kesini broadcastnya semakin oke gitu. Bukan sekedar ngecap atau saya karena diundang La Liga ya, tapi memang yang saya ingat waktu itu salah satu perubahannya adalah mereka pasang kamera, waktu itu kerjasamanya sama sebuah brand teknologi gitu ya, kalau boleh disebut namanya Intel. Mereka pasang kamera keliling stadion. Jadi kalau umpamanya standar broadcast kamera itu kan mungkin berapa 18 atau 42. Ini dia benar-benar selain kamera broadcastnya, mereka juga pasang kamera untuk bikin slow motion 360. 360. Wow, gitu. Intel 360 dia waktu itu teknologi. Dan itu yang pertama. Even di liga-liga lain yang lebih yang lebih ditonton orang mungkin ya, itu belum ada gitu. Dan La Liga itu pertama. Dan mereka selain itu gitu coba terus melakukan inovasi apa nih yang kira-kira kita bisa bikin secara visual untuk memanjakan penggemar, karena mungkin kalau umpamanya beradu popularitas sudah ketinggalan mungkin gitu ya, berarti kita harus cari sesuatu yang yang menarik gitu. Dan kalau umpamanya dari segi kreatif visual itu is the key gitu kan. Jadi kalau mempunyai visualnya keren, paling nggak orang akan aware, ada yang beda nih. Terus termasuk juga kamera sinematik La Liga yang pertama, di situ diikutin dan lain-lain. Itu kamera yang bokeh banget itu ya Mas ya. Itu yang kayak di UFC kan. Ya betul, itu yang pertama. Iya, La Liga pertama ya, kayaknya saya belum pernah lihat di liga lain. Liga lain punya tapi mungkin nggak seperti itu. Hanya special match. Special karena memang kameranya mahal banget kan. Kayak gitu. Terus Spider Cam saya rasa La Liga yang stadionnya paling banyak jumlah Spider Cam. Jadi kita bisa lihat view dari atas lapangan itu, karena
nggak semua. Waktu itu saya pernah datang ke Mestalla, Valencia. Even lagi off season, biasanya kalau mau off season peralatan broadcast dilepas, itu off season spider cam-nya masih terpasang. Kayaknya memang dedicated gitu sama Oh, Liga. Waktu itu saya pernah baca juga mereka masang peralatan broadcast itu dedicated di stadion. Jadi hal-hal seperti ini sudah bagus dan memang perlu diteruskan. Yang setahu saya sekarang ada bench cam juga, terus habis itu masuk kameranya bisa masuk ke ruang ganti, meskipun mungkin ada pro kontra, tapi nggak apa-apa lah. Maksudnya apa yang bisa di-share kita share, apa yang kira-kira lagi ngomongin taktik, oke lah kita. Tapi kalau mereka lagi kayak team talk, lagi memotivasi pemain kayak gitu-gitu. Kalau namanya di liga lain masuk di series gitu ya, series digital gitu ya, di Amazon atau apa. Kalau La Liga kita nonton pertandingan, kita bisa lihat pelatih lagi memotivasi tim. Itu sih sebuah nilai plus lah. Jadi bisa dibilang sebenarnya dari sisi La Liga sendiri mereka mencari keunggulan dari bidang lain ya, yaitu dari memanjakan tayangan, memanjakan mata penonton gitu ya. Betul, visualnya yang memang coba digali terus. Oke, nah Mas Adit, biasanya di setiap pekan Rumah La Liga kita akan prediksi bersama Bung Firzi juga, karena La Liga akan memainkan pertandingan 5 pertandingan seru dan sudah kita pilih ada 5 pertandingan. Yang pertama ada Real Madrid menjalani partai tandang kali ini ke markas Almeria. Gimana Bung Firzi? Ya, kalau saya nulisnya saya kirim ke sini adalah 3-1. Iya, 3-1, mantap banget karena nih kayaknya. memang Real Madrid kita tahu begitu kuat dalam sisi ofensif, tapi defensively beberapa kali ya mungkin mereka masih adaptasi juga ya, apalagi nanti kita nggak tahu apakah Kepa ada siap atau masih pakai Lunin. Militao juga cedera, maybe Almeria bisa mencetak gol. Nggak tahu kalau Mas Adit. Ya, saya rasa kehilangan Militao sih mungkin bisa jadi sebuah celah ya, gitu. Maksudnya mereka nggak siapin siapa-siapa gitu. Mereka ya Rudiger, kemarin kita tahu Rudiger, Militao, terus kalau mau Militao nggak ada, berarti Rudiger akan main sama David Alaba. David Alaba musim lalu kan kadang-kadang left back, kadang-kadang center back gitu. Bisa dua ya. Iya, jadi atau mungkin ya kita mungkin akan lihat lagi Nacho yang akan si serba bisa itu yang akan turun. Jadi ya itu mungkin akan meninggalkan lubang. Tapi kalau momennya penyerangan sih saya rasa nggak ada masalah lah Madrid, meskipun nggak punya center forward, tapi kita lihat kemarin mereka mainnya gimana gitu. Skornya berapa Mas Adit? Mereka kebobolan mungkin 2-1. 2-1, Bung Firzi 3-1. Oke, selanjutnya ada pertandingan antara Real Sociedad menjamu Celta Vigo nih. Di pekan pertama sudah meraih 1 angka dan Celta Vigo tumbang. Gimana prediksi Bung Firzi? Ya, kalau saya kasih 2-1 ya. Karena mereka harus tetap mempertahankan ini ya, momentum awal musim, apalagi terus sebelum mereka juga turun di Liga Champions, karena tadi kita udah bahas 10 tahun Sociedad nggak bermain di Liga Champions. Ritme seperti apa yang bisa mereka pertahankan? Karena kalau kita lihat mereka di beberapa laga Liga Eropa musim lalu, performa mereka fluktuatif sebelum dan setelah mereka turun di antar klub Eropa. Dan tadi ditekankan juga bagaimana mereka main dengan pemain-pemain akademi, itu nilai plus juga buat mereka. Jadi, tapi menurut saya kalau lawan Celta mungkin mereka masih cukup kuat 2-1. Mas Adit? Benar juga yang tadi Bung Firzi bilang ya, Sociedad main di Liga Champions musim ini, mereka mumpung sekarang lagi belum mulai Champions-nya gitu, kalau mau bisa digeber dulu tenaganya di depan, langsung gas di depan ya. Karena nanti belakangan mereka pasti akan tenaganya terbagi, jadi mereka harus menang sih ya, skornya skor tipis 1-0 atau 2-1 oke lah, yang penting 3 poin sebelum midweek-nya terisi sama Liga Champions. Oke, pertandingan ketiga ada Barcelona yang akan menjamu Cadiz. Seperti apa, Bung Firzi? Barcelona habis 0-0 ya. Cadiz juga beberapa tahun terakhir bisa merepotkan Barcelona. Kayaknya ada satu musim di mana mereka bisa kandang tandang gitu, mengalahkan Barcelona. Dan tadi kita bilang juga bagaimana mereka lagi beradaptasi di stadion baru seiring renovasi di stadion Camp Nou. Kalau saya bilang kemenangan 1-0 sudah cukup, karena kalau kita ingat tahun lalu, musim lalu Barcelona memiliki 11 kemenangan 1-0, jadi mereka bisa grinding out result walaupun hasil itu adalah kemenangan tipis sekalipun 1-0, dan harapannya adalah sekarang mereka bisa melakukan hal sama. Mas Adit? Ya, saya
terus terang tertarik menyoroti Barcelona di sepanjang dari pre-season sampai awal musim ini ya gitu. Maksudnya memang akhir-akhir musim kemarin gitu ya, atau pertengahan sampai akhir musim mereka golnya banyak gitu ya, ada beberapa pertandingan. Tapi di awal musim ini kayak masih belum panas ya dari pre-seasonnya gitu. Meskipun nggak selalu kalah, tapi nggak tahu kenapa terutama Robert Lewandowski ya masih cari meskipun mungkin nggak banyak pemain baru ya di serangnya Barcelona, tapi kayak belum nemu sesuatu killer instingnya seperti yang dia tunjukin di musim lalu. Ya mungkin menang tipis juga karena ya benar, Cadiz itu pernah back to back menang dalam satu musim, menang kandang dan tandang, dan karena saya pernah lihat di sosial medianya gitu, si Cadiz itu begitu bangga dia bisa mengalahkan Barcelona ya. Jadi sepakat kalau ya. Pemain yang ini siapa kira-kira Mas? Pencetak gol. Lewandowski lagi? Enggak, kayaknya Lewandowski kayaknya belum Lewandowski. Mungkin dari second line-nya. Bisa. Yang akan jadi pemecah kebuntuan, atau mungkin juga Ferran Torres yang lama disimpan tiba-tiba. Iya. Oke, berarti sepakat ya untuk pertandingan ini menang tipis untuk saja, Barcelona ya. Selanjutnya pertandingan bergengsi akan berlangsung saat Real Betis melawan Atletico Madrid. Siapa yang lebih unggul, Bung Firzi? Kalau saya naruh Atletico ya, 2-1 ya. Karena memang kalau melihat permainan mereka pada laga pertama dengan ketajamannya Morata, dengan pengalamannya itu tadi Azpilicueta di belakang, dengan ini tim yang mencatatkan performa terbaik sepanjang 2023. Jadi saya mungkin masih menjagokan mereka untuk meneruskan momentum yang mereka dapat, Noella, dan kemenangan 2-1 atau 2-0, tapi mungkin saya cenderung ke 2-1 sih. 2-1. Mas Adit, pemain siapa yang kira-kira unggul? Memphis Depay kayaknya. Memphis Depay. Ya, saya juga maksudnya melihat beberapa performa dia beberapa tahun ke belakang gitu ya. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang oke, dan kalau lihat dari musim ini sih harusnya dia bisa career resurrection lagi ya, karena dia kan waktu sebelum datang ke Barcelona itu kan dia lagi on fire banget gitu ya sama Lyon. Terus habis itu dia nggak perpanjang, terus pindah ke Barcelona, tapi ternyata nggak sesuai ekspektasi gitu. Datang ke Atletico juga masih cari cara mainnya Diego Simeone. Betul, nggak mudah. Sekarang musim ini gitu ya, meskipun mungkin nggak selalu starter gitu, karena Morata juga mainnya bagus gitu di pre-season dan pertandingan awal, tapi kayaknya Memphis Depay bisa bikin sesuatu yang beda. Even mungkin nggak ngegolin, tapi dia bisa ngacak-ngacak pertahanannya Betis lah. Nah, pertandingan terakhir nih sungguh menarik karena ada Deportivo Alaves akan menantang Sevilla. Nah, apakah Deportivo Alaves dapat membuat kejutan? Karena baru masuk ya, Bung Firzi ya? Iya, enggak, karena saya taruh di sini 2-0. Jadi Sevilla yang menang ya. Sevilla, oke. Ya, memang Youssef En-Nesyri, walaupun memang kita tahu Sevilla sedang dalam banyak gejolak juga, mereka terpaksa kayaknya harus jual beberapa pemain, financial difficulties juga. Bono kabarnya yang tadinya sempat diincar Real Madrid, tapi mungkin dia akan menuju Arab Saudi juga. Jadi akan banyak changes di tim ini, tapi setidaknya untuk match ini saya mungkin masih menjagokan mereka menang dengan 2 gol tanpa balas. Mas Adit, silahkan. Mungkin akan kesulitan ya, karena Sevilla dan Alaves tim promosi ya. Jadi dia punya sesuatu hal yang pengen mereka tunjukkan di depan fansnya. Terus habis itu Sevilla ini baru pulang dari Piala Super Cup. Lawan Manchester City. Kalau mereka bisa bikin kejutan ngalahin Manchester City, mungkin jadi sebuah hal motivasi tersendiri gitu. Tapi kalau enggak ya pasti ada mereka main seminggu lebih dari sekali kan pasti ada impact-nya gitu. Jadi mungkin Sevilla akan kesulitan. Kalaupun menang tipis, tapi kemungkinan kalau menurut saya sih seri. Wah, oke.
Bung Firzi, Mas Adit, terima kasih untuk prediksi dan ulasannya untuk Rumah La Liga pekan ini. Nah, buat pemirsa semua jangan sampai ketinggalan ya pertandingan-pertandingan La Liga, dan saksikan terus Rumah La Liga dan download La Liga Plus untuk informasi seputar Liga Spanyol. Dan setelah ini akan ada episode spesial yang sayang untuk kalian lewatkan. Saya Nola Sisterina mewakili Bung Firzi dan Mas Adit. Pamit undur diri, sampai jumpa.